Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu dalam kontrol kendali Tuhan. Tuhan tetap melihat kita apapun yang kita lakukan. Sekalipun yang kita lakukan itu sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan. Bahkan dosa yang kita lakukan pun Tuhan tahu. Keinginan hati kita pun tahu. Kerinduan kita pun Tuhan juga tahu. Tuhan menyelidiki sampai ke kedalaman batin kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada beberapa orang yang hadapin masalah yang terlalu rumit, masalah yang terlalu berat, seakan-akan sudah ditinggalkan Tuhan. Doa rasanya jauh, gak dijawab Tuhan. Baca firman rasanya ngantuk, gak dapat apa-apa. Sudah melakukan puasa, belum terjadi terobosan. Seakan-akan Tuhan gak peduli, bahkan orang lain gak peduli, orang lain meninggalkan kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Tuhan itu Allah yang setia. Dia menemani kita. Hanya kita sendiri gak ngerti jalannya saja. Tuhan seringkali bawa kita tidak selalu kepada jalan yang baik, jalan yang mulus, jalan yang rata. Di titik tertentu Tuhan sedang ajarin kita, dibawa ke dalam perjalanan yang tidak enak, supaya hati kita nempel kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, setelah dibawa keluar dari tanah Mesir, tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian. Dilatih dulu di padang gurun, dipersiapkan, karena tanah perjanjian sedang didudukin para raksasa, dudukin dengan orang-orang yang gagah perkasa. Harus direbut kembali. Harus direbut kembali. Bagaimana mungkin seorang yang dulunya budak, memiliki kuasa, otoritas, memiliki kekuatan untuk melawan para raksasa yang mendidiki negeri tanah perjanjian? Dia harus dilatih dulu di padang gurun. Ketika proses pelatihan itu seringkali nggak lulus. Bangsa Israel nggak lulus. Kebanyakan bangsa Israel mati di padang gurun. Hanya tersisa Kaleb dan Yosua saja, dan sisanya generasi yang di bawah 20 tahun. Kenapa nggak bisa lulus? Karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu, seringkali kita ini menghadapi hal yang ruwet, hal yang rumit, yang nggak tahu jalan keluarnya, ujung pangkalnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jalan hidup kita seperti tanda tanya, doa rasanya nggak ada terobosan, puasa belum ada breakthrough, kehidupan masih biasa-biasa saja, bahkan cenderung tidak berubah sama sekali. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan gak peduli? Tuhan peduli, Tuhan tetap ada. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih manusia rohanimu untuk melihat sesuatu yang besar. Seringkali kita hanya terbatas pandangan kita. Kita gak pernah memikirkan rencana Tuhan. Yang kita pikirkan adalah kebutuhan kita sendiri. Kita sendiri lupa dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tetap ada. Apapun yang Bapak Ibu alami, kondisi apapun yang Bapak Ibu alami, Tuhan tetap ada. Kenalin Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan fokus kepada masalahmu. Seringkali kebanyakan orang ketika ngadepin masalah fokus kepada masalahnya, sehingga lupa mencari kehendak Tuhan, lupa mencari Tuhan. Pingin masalahnya cepat selesai, pingin doanya cepat dijawab, pingin suaminya cepat balik, pingin istrinya cepat berubah, pingin keuangannya cepat dipulihkan. Tetapi Tuhan mau hati kita dulu yang diubah Tuhan. Seringkali orang lupa mencari wajahnya, mengenali kehendaknya. Kenapa kok selama ini diizinkan terjadi hal seperti ini? Tuhan punya maksud apa? Tuhan punya tujuan apa? Karena Tuhan punya rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seringkali orang lupa, dibutakan dengan problem, masalah, dengan keruwetan yang ada, sehingga lupa mencari Tuhan, lupa mencari kehendak Tuhan. Tidak peduli lagi dengan visi Tuhan. Bagaimana mengerjakan visi Tuhan, hidupnya kacau. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan, hidupnya setiap hari capek, ngadepin pasangan hidupnya nggak berubah, ngadepin keuangan yang babak belur, menghadapi bisnis yang bangkrut dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan mau nyerah, Tuhan kayaknya nggak peduli lagi. Banyak orang sampai ambil keputusan mau bunuh diri. Kenapa? Seakan-akan Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak mengerti. Padahal Tuhan itu setia. Dia menyertai kemanapun kita pergi. Sekali Tuhan janji menyertai kita, selamanya Dia akan menyertai kita loh. Kecuali kita ambil keputusan untuk menjauh dari Tuhan dan kita ngikut setan, baru Tuhan meninggalkan kita. Tapi selama hati kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, selama hatimu mencari Tuhan, engkau berdoa, engkau sungguh-sungguh bayar harga di hadapan Tuhan, Tuhan tetap ada. Tuhan sedang melatihmu menjadi prajurit-prajurit yang perkasa untuk menduduki tanah perjanjian, dipersiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Sekarang buka di Mazmur 139 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ini Daud yang ngomong. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan tuh sampai menyelidikin sampai kedalaman batin kita itu. Tuhan tahu, Dia mengenal kita. Dia tahu nama panggilan kecil kita siapa. Dia tahu kita dilahirkan siapa. Dia yang menciptakan kita kok. Dia menyelidiki. Kalau Bapak Ibu
punya masalah bukan berarti Tuhan nggak ngerti loh. Bahkan kita bikin kesalahan pun Tuhan tahu. Loh, Pak, kita bikin kesalahan kok Tuhan biarkan? Tuhan kasih kehendak bebas untuk kita. Kita mau mencintai dan mengasihi Tuhan, atau kita mengasihi dosa, atau mencintai dosa. Kita mau pikul salib sangkal diri, atau kita benar-benar mau ikutin kehendak daging. Tuhan berikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Bahkan kita mau melakukan apapun juga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini sadar akan Tuhan, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melakukan aktivitas apapun Tuhan, apapun juga, kalau kita ini sadar akan Tuhan, bahwa Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan menyertain kita, Tuhan di atas kita, kita akan jadi orang yang hati-hati loh hidupnya. Gak mau serampangan, gak mau sembrono. Bahkan Tuhan nyelidikin sampai kedalaman batin kita kok. Ayat yang kedua, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Bahkan dia tahu detail apa yang kita kerjakan setiap hari. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bahkan pikiran-pikiran kita yang nakal, pikiran-pikiran kita yang berdosa, pikiran kita yang ngawur, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Makanya pikiran yang ngawur, pikiran yang kasar, pikiran yang sembarangan, sembrono, yang di luar kehendak Tuhan, pikiran yang kudus itu perlu disalibkan, perlu ditaklukkan, perlu diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya pikiran kita ini nggak ngawur. Tapi orang seringkali ketika pikirannya mulai mengembara kemana-mana, jauh dari hadapan Tuhan, di-entertain pikirannya. Karena setan seringkali serang, hancurkan kita melalui pikiran-pikiran kita yang jelek kok. Berapa banyak orang lebih banyak memikirkan hal yang buruk dibandingkan hal yang baik. Karena apa? Pikiran kita menjadi medan peperangan. Kalau kita nggak latih, kita nggak menangkan, itu jadi medan peperangan, dan setan akan menguasainya begitu rupa. Kalau seseorang ingin berubah, harus dirubah dulu cara pikirnya. Cara pikirnya, cara pandangnya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika pikiran kita itu berubah, mulut kita akan berubah. Keputusan dan tindakan kita pun berubah. Tuhan tuh mengerti sekali pikiran kita itu seperti apa. Makanya pikiran kita harus ditaklukkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Karena nggak boleh mikirin itu. Selain itu, kalau kita memikirkan selain Filipi 4 ayat 8, kita akan memikirkan hal yang busuk, hal jelek, hal yang penuh kekhawatiran, hal penuh kekacauan. Harusnya hidup kita taruhkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita lahir baru, harusnya roh, jiwa, dan tubuh kita ini kita persembahkan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali tubuhnya ke gereja, rohnya udah ngikut Tuhan, tapi jiwanya seringkali melayang-layang, belum mau ditaklukkan dan ditundukkan, sehingga terus kalah dalam peperangan. Karena medan pikiran kita adalah medan peperangan. Jiwa kita adalah arena berperang. Arena kita pikul salib sangkal diri itu letaknya itu di jiwa kita loh. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ini kita menangkan, area ini kita menangkan dan kita taklukkan kepada kebenaran firman Tuhan, kita takluk dan tunduk kepada Kristus, hidup kita akan diubahkan. Hidupmu akan diubahkan, karaktermu akan diubahkan, kelakuanmu akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini penting sekali. Tuhan tuh menyelidikin pikiran, bahkan melihat dari jauh kok. Sebenarnya pikiran kita tuh memikirkan apa? Memikirkan hal kudus atau memikirkan halnya najis? Memikirkan kehendak Tuhan atau memikirkan kepentingan kita sendiri? Tuhan tahu itu pikiran-pikiran kita. Bukan berarti Tuhan nggak tahu. Ayat yang ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Seringkali Tuhan memaklumin segala jalan-jalan kita. Sekalipun kita bikin keputusan yang salah, sering Tuhan juga biarkan kita untuk belajar kadang. Sesekali ketika kita punya anak, waktu dia belajar jalan, waktu masih baru belajar jalan, seringkali kita biarkan dia jatuh, biar tahu rasanya sakit itu seperti apa. Terus kita angkat lagi, terus suruh berjalan lagi. Bukan berarti kita mengizinkan untuk kita ini jatuh di dalam dosa, bukan. Seringkali Tuhan hanya melihat dari jauh. Keputusan apa yang kita ambil. Keputusan apa yang kita ambil. Harusnya sebagai orang percaya, kita belajar dari kejadian-kejadian yang ada. Kejadian dari orang-orang yang hidup di dalam Alkitab. Kenapa mereka bisa jatuh, mereka bisa berkemenangan. Tapi malah seringkali kita nggak mau belajar. Malah kita sendiri malah yang jatuh. Harusnya orang yang pintar itu belajar dari kesalahan orang lain. Jangan belajar dari kesalahan diri sendiri terus-terusan. Kalau kita belajar dari kesalahan orang lain, kita nggak akan bikin kesalahan. Tapi karena kebodohan dan kebebalan kita, seringkali kita memang bikin kesalahan. Itu kita yang harus berubah, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita harus ditaklukkan sesuai kehendak Tuhan.
tindakan kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita semakin hari semakin berkemenangan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh memeriksa kalau aku berjalan dan berbaring. Tuhan tahu detail kita loh. Jadi hidup kita sebenarnya tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu melihat, memperhatikan apa yang kita kerjakan dan dilakukan. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Bahkan kita mau ngomong apa, kita mau berkata-kata seperti apa, kita berkata-kata dalam hati seperti apapun, Tuhan tahu, karena Dia adalah Maha Tahu. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Kau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bayangin, Tuhan menyertai kita. Tuhan mengurung, artinya melindungi, memproteksi, menjagai. Dan Engkau menaruh tanganmu di atas aku, Dia mengurapin kita. Harusnya setiap orang Kristen sadar akan hal ini. Bapak Ibu, kalau kita sadar hal ini, ayat ini, kita tahu bahwa ada pengurapan Tuhan di dalam diri kita. Pengurapan itu akan mengajarkan. Pengurapan itu akan membuat kita mengerti. Pengurapan itu akan membuat kita memiliki otoritas dan kuasa, sehingga hidup kita akan berkemenangan. Tuhan tidak hanya menyertai kita, Tuhan juga tinggal di dalam kita. Dia tidak hanya tinggal di dalam kita, Dia mengurapin kita di atas kita. Artinya hidup kita dipimpin, dituntun, diurapi. Dan harusnya kehidupan semua orang percaya itu berkemenangan. Kalau kita ngerti ayat ini, kita akan tahu hidup kita nggak akan sembrono dan sembarangan. Kita akan taruh hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Kristus. Tidak mungkin orang akan khawatir, tidak mungkin orang akan panik, karena dia tahu persis Tuhan menyertai hidupnya. Kalau orang sadar akan Tuhan, bahasa rohaninya itu peka dengan Tuhan, dia akan tahu persis segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan. Dia tidak perlu khawatir, dia jalan dalam kekelaman, dia tahu Tuhan menyertai. Dia ngadepin masalah, dia tahu Tuhan menyertai. Orang itu khawatir, panik, stres, bingung karena apa? Dia lupa bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Dia coba pakai kekuatannya sendiri, pikirannya nggak ditaklukkan kepada Kristus, pikirannya dikuasai dengan pikiran-pikiran penuh kekhawatiran, kekacauan dan kenajisan, kekotoran, sehingga apa? Tidak ngerti persis kehendak Tuhan itu seperti apa. Tidak heran orang seperti hidupnya khawatir, panik, kacau, stres, histeris kalau ngadepin masalah, penuh amarah, nggak bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak pernah sadar bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memproteksi, dan Tuhan mengurapi. Coba sekarang di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kita mau lari kemana sih sebenarnya? Kamu mau lari di hadapan Tuhan, hidupmu akan hancur loh. Kita ini semakin jauh dengan Tuhan, semakin hancur hidup kita. Dunia hari ini dikuasai oleh roh jahat. Kita ini anak-anak Tuhan gak boleh jauh dari Tuhan. Kita bisa menang terhadap semua pencobaan. Kita menang bisa terhadap tipu daya setan itu kalau kita ini pakai kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita akan kalah dan babak belur. Makanya perlu kita dekat sama Tuhan. Jangan jauh sama Tuhan. Seringkali orang itu ya, kalau udah bikin dosa, bikin kesalahan, malah jauh daripada Tuhan, tambah hancur hidupmu. Kalau hari ini kau bikin kesalahan, bikin dosa, bikin pelanggaran, jangan lari daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kau berzina, kau kumpul kebo, kau nipu orang, bahkan kau membunuh orang, mengaborsi, melakukan kejahatan, berantem, atau dikecewakan orang, atau diperlakukan buruk oleh orang lain, diperkosa mungkin, diperlakukan jahat sama orang lain. Jangan malah jauh dari hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau jauh, engkau nggak dapat perlindungan loh. Seringkali kita melakukan dosa malah jauh daripada Tuhan. Nggak mau doa, nggak mau bertobat. Hidupnya tambah hancur dan kacau. Waktu kita ini bikin kesalahan, cepat datang kepada Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dia ampuni dosa kita. Kita akuin semua dosa dan kelemahan kita serta pelanggaran kita. Dia Bapa yang baik. Selama masih ada kasih karunia hari ini, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Kita belajar beberapa hari yang lalu, ada tokoh-tokoh yang luar biasa bikin kesalahan di dalam perjanjian lama itu. Yehuda tidak tahu apa yang dilakukan sampai dia menidurin menantunya. Tamar sampai punya anak. Ketika dia bertobat balik kepada Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bahkan keturunannya melahirkan raja-raja yang luar biasa. Bahkan melahirkan
pribadi yang luar biasa sampai hari ini yang kita kagumi, kita hormati. Daud bikin kesalahan, dia balik kepada Tuhan, bertobat, cari Tuhan, bukan lari dari hadapan Tuhan. Akhir hidupnya apa? Dipromosi Tuhan, dikasihi Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kita lihat tokoh-tokoh yang lain balik kepada Tuhan, dipulihkan Tuhan ketika dia bikin kesalahan, bertobat, balik kepada Tuhan dan dipulihkan. Tuhan seringkali menunggu reaksi kita yang benar di hadapannya. Petrus ketika udah menyangkalin Yesus, tapi dia bertobat dan balik kepada Tuhan, dipulihkan. Tapi orang yang lari daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, ujungnya apa? Mati dalam kebinasaan. Yudas mati dalam kebinasaan. Saul mati dalam kebinasaan. Bileam mati dalam kebinasaan. Gehazi tidak bertobat, mati dalam kebinasaan. Bayangin, sampai akhir hidupnya mereka tidak akan terjadi breakthrough dan terobosan. Karena apa? Dia tidak balik kepada Tuhan dan bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus menjadi orang yang mudah sekali untuk bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Ingat perumpamaan anak yang hilang itu. Ketika dia lari dari bapaknya, hidupnya kacau, hidupnya rusak, hidupnya berantakan. Bahkan dia kekurangan, melarat dan miskin. Tapi ketika dia balik, datang kepada bapaknya, dari jauh dilihatnya, bapaknya yang lari menyamperin dia. Dikasih baju yang baru, kasih makanan yang enak, dipestain malahan. Dipersiapkan hal yang terbaik. Kalau hari ini engkau sedang melakukan dosa, bikin pelanggaran apapun namanya, jangan lari dari hadapan Tuhan. Hidupmu akan tambah kacau dan rusak loh. Selama engkau bikin kesalahan dan Tuhan belum melakukan apa-apa dalam hidupmu, seakan baik-baik saja. Kamu udah bikin dosa, Tuhan gak hukum, setan gak jajah hidupmu, kelihatannya baik-baik saja. Sebenarnya Tuhan lagi beri kesempatan untuk bertobat dan berubah kok. Sampai titik tertentu, kalau gak berubah dan bertobat, nanti seperti Sodom dan Gomora loh, akan dibinasakan Tuhan. Ujungnya kamu sendiri akan berusaha dengan murka Tuhan. Hari ini ambil keputusan bertobat, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan keuanganmu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu apapun namanya, apa kondisinya. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dia masih mengampuni dan tersedia darahnya untuk menguduskan dan menyucikan kita. Dia akan membawa kita berpusat kehendaknya. Dia akan membawa kita berpusat kehendaknya. Dan saya percaya Tuhan akan campur tangan. Hidup kita akan diubahkan menjadi terus melakukan kehendak Tuhan. Kita gak bisa lari daripada Tuhan. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita lihat orang-orang yang lari dari hadapan Tuhan. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Bukan karena gak ada alasan. Dia lari dari Tuhan karena ada alasannya. Saya kan pernah bahas itu. Lari dari panggilan Tuhan. Bahas tentang Yunus. Ibu cari aja ya khotbahnya di YouTube. Ujungnya bukan mendapat berkat, ujungnya malah hancur hidupnya, kacau hidupnya. Bapak Ibu, kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu mendekat di hadapan Tuhan. Beberapa orang, nanti besok ya kita bahas tentang orang-orang yang lari dari hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Kepending rencana Tuhan dalam hidupnya. Harusnya rencana Tuhan itu digenapi dalam hidupnya, malah tidak digenapi. Hidupnya malah kacau. Sampai dia mau balik dan bertobat di hadapan Tuhan, baru mulai pelan-pelan dipulihkan. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Bahkan di neraka pun, di dunia orang mati, Tuhan ada, hadiratnya ada. Engkau di sana. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau lari kemana? Hidupmu tuh disertain Tuhan. Sampai hari ini seakan-akan hidupmu gak disertain Tuhan. Sedangkan Tuhan jauh. Engkau doa gak dijawab Tuhan. Tuhan ada menyertaimu. Tuhan melihatmu. Sekarang sedang memperhatikan masalahmu, memperhatikan reaksimu dulu di hadapan Tuhan seperti apa. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika di sana tanganmu juga di sana tanganmu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka gelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Bapak Ibu, Tuhan sampai hari ini punya rancangan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan melihat reaksi kita ini seperti apa ketika kita menghadapi Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi problem. Tuhan mau melihat sampai batas mana reaksi kita ini sesungguhnya. Benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Kita mencintai Tuhan atau tidak? Kita sungguh-sungguh
Mau jalan seperti apa yang Tuhan mau, atau kita malah mempertanyakan Tuhan? Semakin kita mempertanyakan Tuhan, Bapak Ibu, banyak hal yang harusnya kita nikmatin dari Tuhan malah nggak tergenapi, karena kita mesti mempertanyakan Tuhan. Sekali Tuhan berkata, Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan punya rancangan atas hidupmu, Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kata-kata Tuhan itu tidak akan pernah dicabut, kecuali kita sendiri yang jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tetap menyertai. Apalagi ada orang-orang yang haus dan lapar, orang yang nangis di hadapan Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan, jerit sama Tuhan, pingin breakthrough dan terobosan. Doa, puasa, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat semua yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harga yang kita bayar di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan semuanya. Bahkan even persembahan, pemberian kita pun Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari apapun yang kita lakukan di muka bumi ini di hadapan Tuhan. Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan semuanya. Hari ini kau pingin terobosan, pingin breakthrough, pingin hal yang ajaib menyertai hidupmu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Pak, Tuhan belum jawab saya bertahun-tahun. Saya udah doa, belum ada jawaban Tuhan. Jalan setia terus sama Tuhan. Jangan nyerah. Semakin kita cari Tuhan, semakin kita diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Bapak Ibu, seringkali Tuhan membawa bangsa Israel itu ke padang gurun, dibajak, muter-muter, sebenarnya sedang dipersiapkan menjadi bala tentara yang kuat, kokoh untuk menduduki tanah perjanjian. Tapi mereka tidak sadar. Bagaimana mungkin yang jadi budak puluhan tahun langsung masuk tanah perjanjian yang didudukin, dikuasain oleh orang-orang raksasa yang memiliki kekuatan. Budak, bagaimana pemikirannya? Selama ini bertahun-tahun pikirannya hanya budak, kerja, dapat makan, dapat upah, hanya melakukan seperti itu. Sedang dia harus berpikir strategi perang, menghadapi musuh, bagaimana mengalahkan musuh, nggak bisa. Makanya Tuhan bawa terus dipersiapkan di padang gurun. Tetapi nggak sadar kalau dipersiapkan. Kalau Bapak Ibu sekarang hari ini ngadepin masalah, sebenarnya engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Hari ini sedang dipersiapkan jadi tentara-tentara Allah yang militan, yang memiliki otoritas dan kuasa. Dengan kejadian-kejadian yang buruk yang kita alami, sebenarnya Tuhan semakin hari semakin membawa kita dekat dengan rencananya. Hanya kita nggak ngerti saja. Ada semua setan rancangkan untuk kejatuhan, kehancuran kita, Tuhan bisa ubahkan menjadi rancangan yang baik, yang penuh harapan di masa yang akan datang kok. Tuhan sedang ngajarin kita banyak hal. Tuhan bisa ubah rancangan yang jahat menjadi rancangan yang baik. Di Yeremia, ayat yang sangat terkenal sekali ini, saya pernah bahas juga ayat ini. Yeremia 29 mulai ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tuh punya rencana khusus dalam kehidupan kita tuh, masing-masing kehidupan orang itu berbeda-beda, tergantung. Tuhan punya rancangan, diri kita punya rancangan, dan setan pun juga punya rancangan. Yang mau kita ikutin siapa? Rancangan Tuhan atau rancangan kita atau rancangan setan? Kalau kita mau ikuti rancangan Tuhan, kita harus tunduk, patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa dikompromikan lagi. Kita mesti ngikutin kehendak Tuhan. Kita mesti dengar suara Tuhan. Kita mesti bergaul dengan Tuhan. Kita mesti menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru semakin hari, semakin kita dibawa dalam pusat kehendakannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Oh, Pak, Bapak nggak tahu aja istriku tuh kelakuannya horor. Bapak nggak tahu aja suamiku udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun nyakitin aku. Rasanya aku mau nyerah, Pak. Dengerin baik-baik. Kalau engkau setia dengan janji Tuhan. Karena Alkitab ngomong, kalau satu orang selamat, seluruh keluarga akan diselamatkan. Pegang janji itu saja. Dan doa terus, jangan sakit hati, jangan kuasai hidupmu dengan kepahitan, dipenuhi dengan kepahitan dan luka batin. Justru dalam kondisi seperti itu, kita harus jaga hati kita begitu rupa. Kita proteksi hati kita, jangan sampai kita terluka dan sakit hati. Kalau engkau ingin pemulihan atas suamimu yang sudah ber-30 tahun, mungkin 20 tahun, 50 tahun gak berubah-berubah. Tapi kalau engkau sampai nyerah, ya nggak akan terjadi breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu ada hitung-hitungannya. Bukan berarti sia-sia. Engkau suatu hari kalau menghadap Tuhan, engkau akan terheran-heran. Oh, ternyata aku dapat upah yang lebih gede.
Selama ini aku nggak ngerti. Yang kita kejar itu jangan yang di bumi, yang kita kejar itu adalah upah kita yang di surga. Kalau kita ngejar segala sesuatu yang terjadi di bumi, ya kamu akan kecewa. Karena seringkali nggak seperti yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan kehendak Tuhan yang jadi, seringkali nggak seperti kehendak kita. Nggak seperti rancangan kita. Kalau itu yang terjadi, jalani terus sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan upah yang terbaik. Tuhan juga pasti akan memulihkan. Saya percaya di balik semuanya itu Tuhan gak akan biarkan kita itu merana, kita itu stres, kita itu panik, kita itu kacau. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita dalam pusat kehendaknya, berjalan dalam kerancangannya, supaya rancangan di muka bumi ini, tujuan Tuhan digenapi melalui kehidupan kita. Tapi seringkali kita ambil jalan kita sendiri. Kita pikir kita melakukan yang terbaik menurut pandangan kita sendiri. Nggak taunya malah kita kejeblos, malah kita ketemu masalah. Simpel kan? Kalau kita datang pingin rencana Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita sembah Tuhan, kita kenalin Tuhan, kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dalam kehidupan kita. Tuhan akan bikin terobosan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dengerin baik-baik. Kau ngadapin masalah hari ini ya, tetap Tuhan tuh baik kan. Nanti dikirim orang-orang divine connection, dikirim orang-orang secara ilahi, tiba-tiba menguatkan. Kalau nggak menguatkan, kamu dengar khotbah di YouTube, tiba-tiba seakan-akan Tuhan bicara buat kamu. Kamu dengerin di TV, tiba-tiba seakan-akan diberikan rema, Tuhan seakan bicara sama kamu. Nanti dipertemukan orang-orang menguatkan kamu. Bukan berarti Tuhan biarkan. Tuhan seringkali pakai orang-orang di sekitar kita kok. Nikmati jalanmu, nikmatin hidupmu, nikmatin masalahmu bersama Tuhan. Kita itu harus menikmatin semua masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena tujuannya itu masa depan yang penuh pengharapan. Gak usah khawatir, gak usah stres. Orang yang khawatir dan stres karena gak kenal Tuhan. Dikenal Tuhan kata pendeta, kenal Tuhan kata pengkhotbah. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Seorang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Kelakuannya juga pasti berubah. Paulus mengalami Tuhan secara pribadi. Dari seorang pembunuh yang ngejar-ngejar orang percaya, jadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Semua orang yang mengalami Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Bahkan masa depannya dijamin Tuhan. Gak perlu khawatir cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak perlu stres, gak perlu panik, gak perlu nyerah. Tuhan masih campur tangan atas hidupmu. Hati-hati dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Tuhan bukan berarti diam, gak melihat. Tuhan melihat. Dan semuanya dihitung dalam takaran Tuhan. Suatu hari kita layak menerima upah apa tidak. Kita akan hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada pernah yang sia-sia yang kita lakukan. Tuhan bikin perhitungan suatu hari. Selama kita mencari Tuhan, mencari dan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memproteksi, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan bikin terobosan. Amin. Jalan dan nikmatin masalahmu yang ada. Jalan terus, jangan lari dari hadapan Tuhan. Balik bertobat, cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Saya berdoa, ini akan menjadi kekuatan yang baru sebelum Bapak Ibu liburan. Saya percaya apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, tujuannya untuk membuatmu semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Dan saya berdoa semua orang yang mendengarkan firman ini diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberikan kekuatan baru, kemampuan baru untuk melihat setiap masalah yang terjadi dengan kacamata Tuhan. Bahwa ada promosi di masa yang akan datang. Dan kita perlu jalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita akan diberkatin Tuhan. Hidup kita akan dipromosi Tuhan. Hidup kita akan dilindungi Tuhan. Amin. Dan God bless you.